IKN itu juga adalah akibat dari arogansi patriarki itu. Dengan asumsi bahwa bila ibu kota dibangun, maka lapangan kerja akan terbuka. Padahal kita tahu di Kaltim ini kondisi SDM-nya sangat parah itu. Dan beliau ini mengemban tugas sebagai pengkritik pemerintah dengan berbagai resikonya ya guys ya. Nah kalau orang biasa mah tuh nggak mungkin lah mau gitu mengkritik sekeras beliau ya. Memang Indonesia akan dianggap oke, kita sekarang mampu memproduksi jagung, tapi sekaligus kita mematikan ikan. Kan konyol cara berpikir itu, bukan konyol, dungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya guys ya. Selalu bahagia gitu ya. Saya selalu didoakan mudah-mudahan kalian teh hidupnya berkah. Terus mudah-mudahan apa yang kalian harapkan teh lekas tercapai. Kita teh kenapa yang gak pernah bosen kalau melihat Pak Rocky Gerung lagi berpidato, lagi berceramah, lagi berdebat. Apapun yang beliau katakan teh selalu membuat orang penasaran, pengen tahu apa yang akan beliau katakan gitu. Siapa yang akan beliau sentil, siapa yang akan beliau kritik ya. Makanya saya juga jujur nggak pernah bosen kalau mereaksi video beliau teh. Soalnya di samping kita mereaksi video beliau, kita juga mendapatkan ilmu dari beliau ya guys ya. Itu mah udah pastilah nggak bakalan bisa dipungkiri lah kalau apa yang beliau katakan teh selalu ada hal yang bermanfaat buat kita teh ya. Apalagi beliau selalu membela rakyat kecil, membela orang-orang lemah seperti kita gitu ya. Beliau selalu mengkritik pemerintah, apapun yang pemerintah lakukan selama kebijakan-kebijakan tersebut merugikan rakyat, beliau pasti orang pertama yang akan mengkritik kebijakan tersebut guys. Oke, mendingan kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita tonton videonya bareng-bareng. Ya, Kaltim Post headline hari ini, investor tertarik bangun mall di ibu kota, di IKN tuh. Oh ini lagi ngomong IKN nih guys ya, pasti seru nih. Karena bayangan tentang ibu kota adalah kemewahan. Jadi belum apa-apa investor udah tahu bahwa begitu IKN dipindah ke Kaltim, kekayaan akan terbagi merata pada seluruh masyarakat Kaltim sehingga daya beli Kaltim itu naik. Optimismenya begitu. Padahal barusan kita dengar semacam pesimisme bahwa distribusi tidak dihasilkan, otonomi daerah itu adalah permainan di atas kertas saja. Jadi kalau kita tanya investor tertarik bangun mall di ibu kota, ini sekedar semacam sinisme. Ini baru berlaku investor tertarik bangun mall di IKN kalau Kaltim betul-betul berdaulat. Daulat yang paling tinggi artinya merdeka. Jadi kalau Kaltim merdeka, ini bisa dilakukan nih. Tapi kenapa kita tidak mau mengganggu pikiran yang menganggap bahwa NKRI harga mati? Kenapa kita tidak berpikir bahwa ini negeri ini terlalu besar sehingga kalau dibuat negara-negara kecil mungkin lebih berbahagia kita. Semacam persemakmuran Indonesia. Di dalamnya ada negeri Kaltim merdeka. Ada Riau, ada Aceh, ada Papua. Kan semua itu adalah potensi untuk menghasilkan kembali keadilan. Kenapa Papua marah-marah, bergolak? Kenapa Aceh ingin merdeka? Kenapa Riau juga mempromosikan otonomi semaksimal mungkin? Demikian juga Maluku, Minahasa. Jadi faktual, semua kita sebagai bangsa, kita tidak berupaya untuk melihat kemungkinan bahwa kalau negara ini dibuat kecil-kecil, bangsa yang dibuat kecil, mungkin kita lebih bahagia. Sama seperti Amerika, ada negara bagian, persemakmuran Inggris, segala macam. Jadi bayangkan itu. Ini kalau ada teman di sini yang bikin tesis doktornya, itu saya mau jadi pembimbing tuh. Karena bangsa ini memang dimaksudkan dari awal untuk bersatu karena ada perbedaan. Kan filosofi ini kita bersatu karena ada perbedaan. Dulu pemikir bangsa kita berpikir begitu. Karena ada perbedaan kita mesti bersatu. Sekarang dibalik, demi Tuhan tidak boleh ada perbedaan. Itu konyol cara berpikir istana itu. Ya betul. Sekarang semua headline harus sama, semua kampus di Kalimantan harus sama, itu pro IKN. Padahal saya tahu banyak dosen yang merasa ragu dengan IKN itu. Masuk saya guys, saya juga ragu. Ya, sebagai akademisi,
Sebagai akademisi, coba kita gambarkan, kalau dia akademisi, dia tahu bahwa keputusan politik yang menyangkut hidup orang banyak harus dimulai dengan AMDAL. AMDAL dulu, baru keputusan politik. Yang terjadi di IKN, Presiden telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota, lalu kampus-kampus diminta lakukan AMDAL. Dungunya di situ. Ya, itu sama seperti naruh gerobak di depan kuda. Ya nggak jalan-jalan. Saya terangkan itu secara metodologis. Kalau kita belajar environmental ethics, AMDAL di dalam filsafat lingkungan adalah usaha maksimal untuk menghalangi pembangunan infrastruktur. Itu filosofinya. Kalau akhirnya lolos, itu artinya infrastrukturnya betul-betul environmental friendly. Saya juga baru tahu itu, guys. Ecological sound. Itu intinya tuh. Jadi memang AMDAL itu adalah nasihat alam untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi filosofi itu mesti kita pastikan ada di situ. Sekarang kita lanjutkan dengan keadaan kita hari ini. Apakah kita tadi masih bisa memikirkan masa depan itu? Tadi saya di tempatnya brand Politika membahas soal kecemasan generasi muda sedunia tentang masa depan. ILO barusan mempublikasi hasil riset mereka tentang apa yang disebut harapan setelah COVID selesai. Di situ diperlihatkan bahwa, dan ini penting diingat oleh teman-teman di sini, usia kerja 15 sampai 25 tahun setelah COVID adalah usia yang paling rentan untuk mengalami penderitaan karena tidak ada pekerjaan. Itu di seluruh dunia itu begitu. Dan dari skala 15 sampai 25, perempuan adalah yang paling rentan terhadap janji masa depan. Karena kondisi sosial kita masih mengunggulkan laki-laki. Juga dalam statistik yang sama diterangkan bahwa yang berpotensi untuk masuk lapangan kerja 40% adalah laki-laki, perempuan hanya 17%. Jadi Anda lihat bagaimana dunia ini masih rentan terhadap gender equality. IKN itu juga adalah akibat dari arogansi patriarki. Dengan asumsi bahwa bila ibu kota dibangun, maka lapangan kerja akan terbuka. Padahal kita tahu di Kaltim ini kondisi SDM-nya sangat parah. Coba bayangkan kalau Pak Jokowi bilang, saya akan bangun kampus dulu, baru saya bangun ibu kota negara. Supaya tim bisa jadi ibu kota pikiran. Itu yang lebih mewah sebetulnya tuh. Nggak ada di dunia ini orang menganggap bahwa satu waktu ibu kota itu akan dianggap sebagai, yaitu artefak aja, orang nggak peduli itu. Karena saya di stop dulu videonya, soalnya tadi saya ngerasa tergugah ya dengan ide Bung Rocky ya. Kalau seharusnya Pak Jokowi teh sebelum ngebangun ibu kotanya, bagusan dia bangun dulu kampusnya ya di Kalimantan. Kampus yang paling bagus, kampus yang paling keren, yang bisa menghasilkan SDM yang berkualitas begitu ya guys ya, kalau menurut Bung Rocky Gerung. Sehingga kalau nanti SDM-nya udah bagus, nanti Pak Jokowi di mana suatu saat ngebangun IKN, SDM-nya sudah ada, SDM-nya sudah bagus-bagus, sehingga IKN itu jadi nggak sia-sia gitu ya. Jadinya si orang-orangnya teh bukan orang sembarangan yang dimasukin ke IKN teh, apalagi kalau memasukin SDM-nya atau misalnya pekerja-pekerjanya sampai dari luar negeri, itu kan yang rugi kita sendiri bangsa Indonesia ya guys ya. Seharusnya itu yang dilakukan sama Pak Jokowi. Tetapi kalau misalnya Pak Jokowi menginginkan kalau IKN itu adalah ide beliau, jasa beliau, sebenarnya sih itu bukan hal yang sulit ya sebenarnya. Yang namanya ide itu nggak bakalan dilupain sama orang-orang. Yang namanya ide itu mahal harganya ya guys ya. Walaupun nanti IKN dibangunnya nanti setelah Pak Jokowi lengser, tapi idenya dari Pak Jokowi akan tetap punya jasa di IKN tersebut guys. Itu sebenarnya intinya ya. Tapi karena Pak Jokowi tidak sabar mungkin, atau karena mungkin beliau
pikirannya nggak terlalu panjang, sehingga dia mendahulukan bangunannya dulu sebelum SDM-nya. Dan akhirnya tahu sendiri ya, sekarang IKN kayak gimana. Kacau ini benar. Pak Rocky ini benar-benar otaknya juara pokoknya. Kita lanjut ya guys ya videonya. Orang akan berkantor di cloud. Elon Musk sekarang sudah merancang kota di Mars. Anda baca kira-kira 2 minggu lalu, salah satu perancang kota masa depan di Mars adalah seorang perempuan warga negara Indonesia. Arsitekturnya dihitung sedemikian rupa sehingga memungkinkan orang bisa bekerja dari Mars. Jadi bayangkan, seorang perempuan Indonesia sudah sedang merancang perumahan di Mars, sementara seorang laki-laki presiden Indonesia masih ingin nanam beton di Kalimantan Timur. Jauh betul jarak intelektualnya. Sungguh ini saya harus mengatakan itu. Tapi Anda bisa buka di internet tentang Future City yang dirancang oleh perempuan Indonesia yang lari dari Indonesia ketika kerusuhan 98, dan dia diterima di Harvard, di segala macam pusat, sekarang disewa sebagai konsultan arsitektur ruang angkasa. Otak Indonesia itu justru diselamatkan oleh teknologi Amerika Serikat. Dan kita di sini masih bicara tentang ibu kota baru. Apa relevansinya? Tentu itu bernilai sebagai hal yang secara ekonomi bisa menghidupkan lapangan kerja. Tapi dari perspektif ilmu pengetahuan itu adalah barang yang udah nggak laku. Orang bangun ibu kota nggak laku. Tapi presiden masih bilang, dan semua para pendukung ide itu akan jadi semacam surga kecil. Nanti ada taman bunga di situ, ada lampu-lampu bercahaya, air mengalir deras, di mana-mana ada internet. Yes, 5 tahun ke depan bahkan itu udah nggak ada di dalam pelajaran arsitek. Nggak ada pentingnya itu. Mungkin dalam 2 tahun selesai barang itu. Karena ilmu pengetahuan berubah setiap 8 jam. Efek estetik kita yang membayangkan planet Mars itu membatalkan semua asumsi tentang apa yang disebut konstruksi itu. Mungkin nanti dalam 2 minggu ke depan kita bergantor di hologram itu. Saling posting hologram dan bercakap-cakap melalui hologram itu. Jadi saya mencoba mengungkapkan ini sebagai potensi untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti itu. Nah, di mana itu dimulai? Dari percakapan semacam itu, buka perspektif. Jadi sekali lagi, masalah-masalah mendasar kita adalah kita takut di luar kebiasaan. Nah, kampus harus mulai dengan memastikan bahwa saya ingin berpikir di luar kebiasaan. Do think the unthinkable. Itu dalilnya tuh. Nah, karena itu mulailah dengan menggeleng. Kalau dosen Anda masuk kelas, menggeleng aja. Kalau Pak kurang kacau. Karena dosen ilmu fisika misalnya, yang nggak baca jurnal 2 minggu terakhir, pengetahuannya langsung hilang. Karena fisika ilmu yang sekarang bertumbuh secara eksponensial dalam hitungan waktu. Semua tesis berubah. Jadi itu pentingnya kita manfaatkan Balikpapan ini sebagai pusat merencanakan cara berpikir alternatif. Cara berpikir alternatif. Nah, cara berpikir itu artinya memberi kritik. Dan jangan kritik yang tanggung. Kampus punya peralatan untuk kasih kritik karena diajarin metodologi di situ. Kalau kekuasaan diajar untuk berbohong. Karena saling menutupi masalah. Kita nggak lihat misalnya, coba Anda buka sedikit berita beberapa hari lalu, dan Anda lihat bagaimana setiap menteri mengucapkan hal yang berbeda dengan menteri yang lain. Kenapa begitu? Karena kalau sidang kabinet, Presiden Jokowi belum pernah Presiden Jokowi muncul untuk menerangkan hasil sidang kabinet. Nggak ada, padahal dia yang memimpin sidang kabinet. Begitu Presiden Jokowi selesai sidang, dia ke dalam, dan dia nggak tahu siapa yang akan ucapkan hasil sidang kabinet. Kadang-kala Mahfud depan mic ngomong ekonomi, padahal dia menteri pertahanan, nggak ngerti apa-apa.
Kan itu yang terjadi. Pak Muldoko ambil alih, padahal dia bukan anggota kabinet, dia KSP itu. Jadi nggak ada desain sebetulnya. Kalau Anda perhatikan, apa output dari sidang kabinet? Itu output, belum outcome-nya tuh. Outputnya aja udah nggak ada, apalagi outcome. Jadi itu yang membuat saya terus-menerus memberi kritik, hanya untuk memperlihatkan bahwa kalau tidak ada focal point di luar kekuasaan, kekuasaan itu berbahaya. Data yang dipertengkarkan sekarang, pemerintah bikin LKPP, apa namanya itu, laporan keuangan pemerintah pusat. BPK periksa itu, dan BPK tidak menemukan lampiran misalnya anggaran PEN yang triliunan itu tuh. Tapi angkanya ada, tapi lampirannya nggak ada, jadi nggak tahu ini buat beli apa. Padahal buat peneliti yang lebih penting adalah lampirannya, bukan nilainya tuh. Sekarang kita mau riset apa tentang PEN? Lampirannya nggak ada. Masa terima aja data itu? Demikian juga BUMN bikin laporan, tapi kemudian terlihat bahwa kok semuanya bagus. Padahal tagihan internasional terhadap separuh BUMN kita ada di semua media internasional. Yang ini udah default, yang ini udah ngutang, yang ini udah nggak bisa bayar, yang ini masih dalam autopsi forensik auditor itu. Tapi kemudian lihat kok bagus semua tuh. Karena ada yang namanya holding company. Jadi yang busuk-busuk dimasukin sama-sama yang bagus ya jadi bagus juga tuh. Itu tipuan-tipuan autopsi begitu tuh. Jadi sekali lagi saya senang betul karena ini satu kesempatan bagi kita untuk membuka perspektif. Apalagi kita anggap bahwa Kalimantan ini begitu dibuka IKN, itu hak burung untuk bertengger di pohon nggak ada lagi tuh. Hak cacing untuk menyuburkan tanah hilang karena diganti dengan beton itu. Hak air untuk mengalir dari bumi menjadi sungai kecil melewati kapiler pohonnya berubah jadi hijau daun, fotosintesis lalu menguapkan jadi embun di pagi hari, nggak ada. Jadi ongkos ekologinya sangat mahal. Itu poin saya yang selalu saya ingin terangkan, bahwa yang kita ganggu bukan sekedar kebijakan pemerintah, tapi kebijakan pemerintah yang nggak bisa melihat cara berpikir masa depan. Semua anak milenial di dunia sekarang bicara tentang environmental ethics. Do you speak environmental ethics? Orang katanya do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch? Itu belajar aja di Google bisa. Tapi do you speak as an intellect environmental ethics? Tata bahasa baru, gender equality, human rights. Itu yang harus kita post supaya ada kurikulum alternatif di dalam upaya kita untuk membayangkan bahwa satu waktu Kaltim berdaulat sebetulnya harus di backup dengan pikiran yang berdaulat. Kalau sekarang pikiran Kaltim itu didikte oleh sidang kabinet, yang padahal nggak ada isinya sidang itu. Nah, sekali lagi teman-teman, saya mengerti bahwa ada semacam kecemasan dari sebagian orang melihat bangsa ini udah retak. Tapi keinginan kita untuk memperbaiki itu bukan demi pemerintah, tapi demi Ibu Pertiwi. Tadi marsnya Uniba itu adalah saya berjanji demi Ibu Pertiwi. Saya tidak pernah berjanji demi presiden, demi kabinet. Kita berjanji demi Ibu Pertiwi itu. Yang mesti berjanji pada kita adalah presiden, tapi janjinya selalu bohong. Kan itu yang terjadi. Coba ucapkan, satu orang suka tanya ke saya, Pak Rocky kok nggak pernah kasih pujian pada presidennya? Ya memang nggak ada yang bisa saya pujikan itu. Memang nggak ada. Semua janjinya nggak ada. Benar juga ya guys ya. Dari dulu kalau saya lihat Bung Rocky entah itu di acara TV di wawancara gitu, atau misalnya beliau lagi berpidato, atau misalnya di acara podcast teh, nggak ada tuh ya beliau teh muji-muji ke pemerintah gitu, pemerintah Pak SBY atau Pak Soeharto, atau misalnya ke pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang, atau mungkin nanti Pak Prabowo yang nanti gitu ya. Nggak ada gitu ya beliau teh memuji-muji. Kenapa ya? Dan beliau ini mengemban tugas sebagai pengkritik pemerintah dengan berbagai resikonya ya guys ya. Nah kalau orang biasa mah tuh nggak mungkin lah mau gitu mengkritik sekeras beliau ya. Pasti ngerasa takut atau misalnya ngerasa cemas lah kalau misalnya nanti setelah mengkritik
entah diapain gitu ya. Termasuk kita mah, aduh nggak berani ya. Tapi kalau Bung Rocky, wah dia mah berani lah, berani sekali dia mah, pokoknya mah mantap lah. Selama apa yang beliau katakan benar mah, saya yakin beliau mah tetap berani begitu ya guys ya. Kalau masalah beliau ada backingan atau gimana mah lah, saya mah nggak mau tahu lah, itu mah bukan urusan saya ya, itu urusan beliau lah. Yang pastinya mah beliau teh mau menyuarakan keresahan, kegelisahan, atau misalnya keinginan-keinginan rakyat kecil ya. Kalau misalnya tidak ada sosok seperti Bung Rocky ini, ya kemungkinan pejabat kita teh lupa diri. Bisa jadi kayak begitu. Yang penting mah kita mah udah duduk enak, gajinya udah gede. Mau apa lagi sih? Paling mereka mikirnya kayak gitu ya, pejabat-pejabat teh. Aduh, untung aja nih ada orang-orang seperti Bung Rocky dan teman-temannya gitu ya yang mau mengkritik ya guys ya. Kita lanjut sih guys videonya. Dan apalagi pujian itu harus ya, tapi presiden mengatakan bahwa Indonesia sudah tidak impor beras. Presiden mengatakan Indonesia memproduksi jagung. Lalu saya bilang, baca data 3 tahun terakhir Indonesia masih impor beras. Jadi presiden berbohong kemarin. Kita nggak lagi kita jadi eksportir jagung. Iya, yang terlihat kita menjadi eksportir jagung. Tapi bulan lalu saya masih ada di Bima. Di Bima itu dulu sepanjang jalan dari saya naik ke Gunung Tambora, dari Bima menuju Tambora ke Gunung Tambora itu ada hutan yang hijau. Kemarin sebulan lalu saya lewat itu udah dicoklat semua. Karena ditanami jagung, dan jagung begitu dipanen berantakan tanahnya. Jadi pemerintah bilang begini, silahkan tanam jagung, pemerintah kasih insentif harga maupun pupuk. Lalu petani Bima beramai-ramai merambah hutan karena ada iming-iming dari pemerintah pusat. Salah nggak petani Bima? Enggak, mereka membutuhkan kehidupan. Tapi pemerintah pusat tidak pernah meneliti lahan yang disediakan itu justru melakukan perusakan lingkungan. Dan bukan cuma itu, saya meneliti di situ bahwa pupuk buat jagung itu hanya bisa buat jagung, buat tanaman lain dia jadi racun. Jadi nggak bisa lagi diganti, selain tanah itu mesti dilongsorkan dulu. Lebih dari itu, punggung gunung di sekitar Teluk Bima itu karena udah kena racun pestisida, jagung segala macam, dia jatuh ke Teluk Bima. Sehingga satu waktu tuh ribuan ikan itu ngambang mati. Ketika diteliti, oh itu karena racun dari gunung itu jatuhnya ke teluk. Itu betul-betul ini teluknya dikelilingi. Jadi kita lihat tadinya hutan, sekarang kita lihat kebun jagung. Jadi nggak ada perspektif ekologi di situ. Memang Indonesia akan dianggap oke, kita sekarang mampu memproduksi jagung, tapi sekaligus kita mematikan ikan. Kan konyol cara berpikir itu, bukan konyol, dungu. Jadi itu yang saya sebut berpikir alternatif. Demikian juga kalau kita membayangkan masa depan Kalimantan Timur, kita harus berani memikirkan Indonesia pasca Jokowi bentuknya kayak apa. Semua bayangan kita tentang NKRI, kita sebut NKRI harga mati itu. Coba diuji misalnya secara ilmu pengetahuan. Kalau terjadi konflik bersenjata di Laut Cina Selatan dan nyambung ke Teluk Taiwan antara Cina dan Amerika, berapa lama daya tahan NKRI harga mati itu? 14 jam. Begitu terjadi perang di Cina Selatan, Indo-Pasifik, armada ke-7 Amerika dari Filipina dia naik ke Okinawa, yang dari Okinawa turun ke Singapura, lalu kita dijepit di Cina Selatan. Kita masih mengimpor kentang, bawang putih dan merah, kedelai, daging sapi, daging ayam melewati Cina Selatan. Obat-obatan antibiotik di situ semua. Jalur BBM kita ada di situ. Kalau dijepit di situ dan di atas udara kita Amerika bilang no fly zone, nggak boleh ada pesawat terbang di situ tuh. Dalam 14 jam, bayangkan berapa banyak mahasiswa yang nggak bisa lagi makan Indomie. Berapa banyak ibu-ibu di puskesmas yang tidak punya antibiotik
lalu rahimnya mengalami infeksi, dan gugurlah calon-calon pemimpin generasi baru. Itu konsekuensi. Jadi kalau kita bilang Indonesia NKRI harga mati, ya matinya dalam 14 jam. Guys, ngeri banget ya guys ya. Kalau mendengar penuturan dari Bung Rocky ini, kalau misalnya nanti peperangan itu terjadi gitu ya antara Cina, Amerika atau yang lainnya gitu ya. Ternyata kita benar-benar rentan ya guys ya. Kita rentan hancur, rentan kita rentan pokoknya mah saya mah udah nggak bisa ngebayangin lah kalau misalnya itu terjadi. Mudah-mudahan tapi guys ya, apa yang beliau takutkan, apa yang kita takutkan nggak sampai terjadi sebegitunya gitu ya. Walaupun itu emang udah jadi kepastian mungkin ya, itu mau udah tersirat dan tersurat ya kalau peperangan itu nanti bakalan terjadi gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita nggak sampai mengalami hal seburuk itu ya guys ya. Kita berdoa aja kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu dilindungi ya, selalu diberikan perlindungan ya, bangsa kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ya. Guys, kita lanjut guys. Dan kita nggak mendengar misalnya Presiden Jokowi kasih semacam public address tentang potensi krisis di Indo-Pasifik. Padahal di depan mata kita itu berseliweran kemarin di atas Taiwan, manuver pesawat Cina di situ. Kalau terjadi kekacauan di situ, Bandara Balikpapan akan dipaksa Amerika untuk tempat dia parkir pesawat tempur. Lalu IKN jadi apa? Jadi landasan pacu pesawat Amerika. Jadi bayangan itu mesti kita aktifkan di pikiran, bahwa potensi perubahan global itu berbahaya bagi Indonesia yang tidak stabil secara ekonomi dan keakraban sosial tidak dihasilkan oleh pemerintah. Jadi kemana kita arahkan seluruh orasi ini? Ya kepada Presiden Jokowi. Masa pada Rektor Unibah? Kan beliau yang berjanji bahwa akan ada 10 juta lapangan kerja. Nggak terbukti itu. Iya karena COVID. Sebelum COVID lapangan kerja tidak dihasilkan. Jadi itu inti pikiran kita hari ini yang ingin kita diskusikan. Yang terakhir, Presiden diperintahkan oleh konstitusi untuk 2 tugas. Tugas pertama adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Tugas kedua adalah pelihara fakir miskin. Hanya itu tugas konstitusi pada presiden. Itu wajib dijalankan presiden. Kalau kita uji sekarang, cerdaskan kehidupan bangsa. Yang mau dibangun adalah mall. Nggak ada orang jadi cerdas setelah mondar-mandir nyari barang kortingan di mall. Jadi dari awal kita lihat desainnya nggak ada. Sementara Anda lihat misalnya di universitas-universitas negeri hari ini, universitas di luar negeri hari ini ada pelajaran tentang cryptocurrency. Nggak ada di Indonesia. Padahal dalam 2 tahun ke depan semua infrastruktur ekonomi akan diselenggarakan melalui cryptocurrency. Di seluruh universitas di dunia sekarang ada mata kuliah tentang mitigasi, tentang bagaimana tindakan awal bila ada kebakaran hutan, bila ada kebakaran gedung. Karena dianggap bahwa fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh modernisasi itu udah lapuk semua itu. Jadi terlihat bahwa desain kita itu tidak bertumpu pada kebutuhan masa depan itu. Jadi kalau teman-teman di sini ingin melihat masa depan, mulailah dengan memberi kritik terhadap keadaan hari ini yang disebabkan oleh ketidakcukupan pikiran dari kekuasaan. Nah, berbahaya sekali kalau pikiran kekuasaan itu tidak mencukupi itu. Nah, karena itu yang terakhir mungkin kita sekarang dihipnotis dengan baliho di mana-mana tentang sini jadi capres itu capres. Terus setiap hari saya ditanya wartawan, Bung Rocky mau pilih siapa itu? Saya tanya pilihannya mana? Itu 7 orang yang ada di baliho itu. Loh, itu baliho dipasang oleh partai politik, bukan saya yang pasang. Bukan Universitas Balikpapan yang pasang. Lain kalau Universitas Balikpapan mengundang semua calon presiden di sini berdebat dengan saya. Siapa yang lolos, dia diajukan. Kan begitu cara berpikir kan? Ngerti nggak semua calon presiden tentang apa yang barusan saya terangkan tadi?
Itu terlihat semakin besar baliho seseorang, semakin takut dia bertengkar di universitas. Gak bakalan ada yang berani kayaknya calon-calon presiden kita. Dan kita kagum dengan baliho yang besar itu. Tapi kita nggak tahu otaknya di mana. Enggak. Kan memeriksa otak itu di dalam perdebatan, bukan dengan benar sekali itu. Kampanye itu artinya berlawanan pikiran, melawan pikiran, itu namanya kampanye. Nggak ada orang melawan pikiran kalau kampanye di atas panggung dangdut. Jadi saya ingin agar supaya Universitas Balikpapan berpolitik dengan maksud menguji kapasitas seseorang. Nah, apa ujiannya? Elektabilitas bukan. Kalau seseorang diundang ke universitas, dia nggak boleh datang dengan, Pak Rektor, ini elektabilitas saya. Lembaga mana yang rating Anda itu? Semua lembaga tukang bohong. Yes. Kecuali brand politika. Yang tadi barusan secara jujur saya bongkar tadi prestasi awal rebranding dengan riset yang betul-betul mikro untuk mengetahui apa yang terjadi di kecamatan itu, pikiran kecamatan, bukan pikiran negeri. Jadi sekali lagi, undanglah mereka ke sini bukan untuk minta mereka pamerkan elektabilitasnya, tapi pamerkan etikabilitasnya, pamerkan intelektualitasnya, baru elektabilitas. KPU memang cuma peduli dengan elektabilitas, tapi kampus harus bikin 3 filter. Filter pertama, seorang calon presiden dia mesti lolos etikability, etikabilitas, nggak pernah bohong, nggak pernah nipu mak-mak. Itu etikabilitas. Baru yang kedua, intelektualitas, mampu untuk mengucapkan pikiran di forum internasional tanpa harus menengok-nengok laptop atau bawa contekan yang juga nggak ada gunanya tuh. Itu intelektualitas. Karena dunia sekarang terkoneksi dengan kemampuan untuk menghasilkan konsep itu. Baru yang ketiga, elektabilitas. Jadi undang semua capres di situ, bilang kami akan uji etikabilitas Anda, intelektualitas Anda, baru terakhir elektabilitas Anda. Siapa akan uji? Bilang dosen Universitas Balikpapan, namanya Rocky Gerung. Terima kasih. Aduh, gimana guys, seru sekali ya. Kita teh kalau melihat beliau teh selalu bersemangat gitu guys ya. Jadi kita teh hidup kita teh selalu yang ngerasa kalau kita teh harapan kita teh gede lagi gitu ya. Harapan kita terhadap negara kita teh besar lagi gitu ya. Beda kalau misalnya kita teh cuman mikirin Pak Presiden kita ya yang cuman kerjanya pencitraan doang gitu ya. Dia emang gak pernah ngasih kuliah kayak gini nih. Coba kalau presiden kita kayak gini, dijamin saya mah mantap pokoknya kalau misalnya bangsa Indonesia punya presiden kayak gini. Tapi ya mau gimana lagi ya, dia mah gak mau boro-boro jadi presiden ya Bung Rocky teh. Masuk ke politik aja dia gak mau. Dia teh kenapa gitu ya. Tapi ada kemungkinan beliau teh mungkin takut ya kalau misalnya beliau masuk ke politik gitu ya, masuk ke politik praktis, mungkin beliau teh takut gitu ya, sieun beliau teh mungkin sieun lah kalau kata orang Sunda mah. Sieun beliau teh pendiriannya teh jadi berubah gitu ya, enggak kayak sekarang lagi. Ya namanya juga manusia ya, ada Bung Rocky juga tuh manusia dah. Beliau juga kalau misalnya dikasih kemewahan atau misalnya dikasih uang yang banyak mah juga saya juga nggak tahu ya. Makanya daripada beliau tergoda gitu ya, mendingan beliau mah di luar. Tugas beliau hanya mengkritik, udah begitu aja. Saya juga setuju Bung Rocky, jangan sampai Bung Rocky masuk ke dunia perpolitikan Indonesia gitulah. Udah aja Bung Rocky mah selalu mengurus politik Indonesia tapi di luar aja gitu. Jadi beliau mah mengkritik tugasnya ya. Biar kita selalu punya harapan, biar rakyat kecil teh selalu punya orang yang bisa diandalkan untuk mengkritik pemerintah, untuk mengingatkan pemerintah. Maksudnya bukan untuk apa-apa ya, untuk mengingatkan pemerintah agar pemerintah teh bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu ya. Rakyatnya makmur, bahagia, pejabatnya baik-baik gitu ya, nggak korupsi, nggak apa gitu ya. Terus alamnya gitu ya sehat, subur gitu ya. Dipandang di dunia luar gitu ya sama negara-negara lain teh. Kalau melihat Indonesia teh, wah ternyata Indonesia teh bagus ya, negara yang sangat bagus kalau dipimpin sama misalnya ini ya. Wah kalau dipimpin sama
Pak Prabowo ini bagus ini hasilnya nih kayak gini nih. Ditambah lagi ada kritikus yang paling keren nih dari zaman dulu sampai sekarang nih masih konsisten gitu ya mengkritik gitu ya beliau teh. Yaitu namanya Bung Rocky Gerung, sehingga Indonesia teh seimbang gitu berjalannya tuh ya. Yang ininya jalan, yang itunya jalan gitu ya. Jadi tidak ada yang dirugikan lah. Yang pastinya mah agar rakyat teh sejahtera ya hidupnya. Gitu mungkin kalau pendapat saya malah. Seru ya guys ya kalau kita nonton beliau sudah berceramah terus saya jadi semangat gitu ya. Jadi guys itu gitu aja lah mungkin untuk video hari ini ya. Mudah-mudahan video hari ini teh menambah semangat kita ya, menambah ilmu kita ya sehingga kita teh bisa lebih berpikir panjang lah kalau kita misalnya mau berbuat sesuatu teh seperti kata beliau tadi ya guys ya. Tidak lupa juga saya doakan mudah-mudahan dari video ini teh kalian mendapatkan manfaat gitu ya, kalian mendapatkan ilmunya. Kalau saya mah jujur lah banyak yang saya dapatkan dari video-video Bung Rocky mah gitu ya, banyak sekali yang bisa saya ambil gitu ya. Mungkin itu aja video kita hari ini. Jangan lupa video saya teh di like gitu ya, di share boleh lah. Dan jangan lupa channel saya teh di subscribe ya, biar terus gitu naik gitu ya, subscribernya nambah gitu ya. Biar channel saya teh berkembang lebih cepat ya guys ya. Oke mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.